ngomong capital market itu saat yang bagus banget kita untuk kalau kita orientasi jangka panjang ya, untuk kita mulai cari saham-saham yang bagus yang harganya murah. Hari ini saham-saham perbankan besar itu pada turun ya. Nah, kita tinggal cek itu turunnya gara-gara aspek apa, fundamental perusahaannya atau gara-gara sentimen negatif, berita-berita itu. Nah, itu dicari. Kemudian Anda punya horizon investasi itu jangka panjang. Itu oke. Nah, itu oke. Tapi yang celaka, sekarang orang butuh duit, harga sahamnya lagi turun, rekan-rekan. Ya. Jadi meskipun harga saham itu kemudian naik, secara historis kalau kita ngomong saham, harganya selalu dari turun lalu naik. Ingat ya, waktu tahun 2000, kita bahas rame-rame di Zoom ya, harga sahamnya indeks sekarang. Nah, tapi itu kan secara makronya. Kalau secara mikro, saya nggak urusan dia akan selalu naik. Problemnya sekarang saya butuh duit untuk dipakai. Nah, itu loh rugi bayar. Ya, gitu ya, sudah. Nah, kita kemudian jelaskan pemenuhan kebutuhan keuangan jangka panjang. Nah, ini skripnya sama dengan yang tadi. Apabila Bapak memiliki sistem pengelolaan dana semacam ini untuk menyeimbangkan, sekali lagi ya, ini untuk menyeimbangkan, tidak untuk menggantikan, untuk menyeimbangkan investasi berisiko Bapak, apakah sistem ini dapat membantu Bapak dalam menyiapkan dana hari tua dengan lebih baik? Selalu ini adalah sarana untuk melengkapi, bukan mensubstitusi, menggantikan. Selalu sebagai sarana untuk diversifikasi, untuk menyeimbangkan, ya apapun istilahnya, tapi bukan menggantikan. Jadi itu positioningnya teman-teman, ya. Sebentar, saya cek tadi ada yang ngechat kayaknya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Jadi kita boleh nanya, bisa nanya, harga emas itu Bapak Ibu yakin akan selalu naik? Kalau selalu naik, jangan dijual. 20 tahun lagi, sudah naik, 10 tahun ke depan akan naik lagi. Ya jangan dijual. Mendingan apa? Bapak siapkan uang tunai yang akan dipakai 20 tahun lagi. Itu kan lebih bagus. Jadi, contoh saya sarankan ke klien saya, Pak, kalau sekarang simpan emas, simpan dolar, ya itu jangan dipakai. Bapak pakai uang rupiah aja. Ya, rupiah atau Bapak beli aset yang dia itu tahan dengan inflasi. Saya kasih saran seperti itu, ya. Nah ini kan PSB rupiah, ya udah simpan di sini supaya apa? Nanti nggak usah jual emasnya, sebagian kecil disimpan di sini, spend emas supaya 20 tahun lagi emas naik, tetap nggak dijual. Ngapain dijual kalau dia tetap naik, ya kan? Ini aja yang diambil, dijual ketika dia naik lebih tinggi lagi, yang lebih bagus. Secara rasionya kan seperti itu, ya. Itu kira-kira tadi siapa yang tanya? Mimi kan? Ya, Octavia ya. Jelas ya? Oke, oh Mimi. Ya, ya Mimi jelas ya Mimi ya. Oke, Ya, yuk. Hmm. Oke, yuk lanjut ya. Yang keenam, contoh keenam ya. Apakah Bapak mengetahui cara penyiapan dana jangka panjang yang aman? Itu omnya Mike ya. Adalah dengan membentuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Jawabannya misalnya tidak tahu. Nah, kita jelaskan sedikit tentang diversifikasi investasi itu apa. Ya, jadi diversifikasi investasi itu adalah strategi menggabungkan berbagai jenis aset yang memiliki profil imbal hasil dan risiko yang berbeda-beda. Kumpulan berbagai jenis aset ini disebut sebagai portofolio investasi. Ya, nah ini juga pengetahuan buat teman-teman ya. Coba teman-teman cek, teman-teman punya portfolio investasi apa aja, coba dilihat. Oh, saya punya tabungan. Oh, tabungan itu mungkin nggak dipakai sebagai ini karena dia untuk transaksi. Oh, saya punya deposito, ya, itu portfolio investasi. Oh, saya punya saham, ya, ini portfolio investasi. Oh, saya punya apalagi rumah, kendaraan. Nah, itu portfolio investasi. Tentu saja idealnya portfolio investasi itu adalah kumpulan aset yang bertumbuh nilainya. Kalau nggak bertumbuh ya itu nggak usah dimasukin ya karena nilainya makin turun. Emas itu bisa masuk gitu kan. Nah misalkan itu ya. Jadi dengan membentuk portfolio investasi
diharapkan akan diperoleh imbal hasil yang optimal dalam berbagai kondisi perekonomian di kemudian hari. Jadi ekonomi kan up and down. Nah, kalau kita punya portfolio investasi, up and down itu tetap ada, tetapi investasi kita tetap menghasilkan hasil yang oke gitu loh. Ya, itu. Nah, apabila orang hanya menyimpan dana dalam aset dengan imbal hasil tinggi, misal saham, ya, saat pasar modal dalam kondisi yang bagus, ia akan menikmati imbal hasil yang tinggi, bahkan kenaikan nilai ya, capital gain. Namun saat pasar modal sedang mengalami penurunan, ia justru akan mengalami kerugian kalau dia terpaksa ngambil. Justru yang terjadi itu ketika turun kita harus membeli lagi secara selektif mana yang bisa ditambahkan, ya kan? Nah, tapi kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, kebalik jadinya, ya, kebalik teman-teman. Nah, ketika naik kita beli karena euforia, ketika turun karena takut kita jual. Wah, akhirnya boncos gitu kan ya. Nah, pembentukan portfolio investasi itu terutama dibutuhkan untuk penyiapan dana untuk kebutuhan keuangan jangka menengah panjang, misal dana hari tua. Prudential memiliki sebuah sistem pengelolaan dana untuk menyiapkan pemenuhan kebutuhan dana yang tadi sama dengan yang di atas ya. Nah, sistem pengelolaan dana ini dapat dijadikan sebagai sarana diversifikasi yang tujuannya untuk menyeimbangkan kinerja portfolio dan memberikan kepastian aliran dana di kemudian hari, aliran pendapatan kemudian hari, tanpa terpengaruh dengan naik turunnya kondisi perekonomian. Ya, melalui sistem pengelolaan dana ini, Prudential membantu nasabah menyiapkan pemenuhan kebutuhan keuangan masa depan seperti dana hari tua, ya. Aspek yang diutamakan adalah kepastian, jaminan pertumbuhan pendapatan dan keteraturan pemberian aliran pendapatan di masa depan yang sudah dijadwalkan sejak saat ini, ya. Apabila Bapak memiliki sistem pengelolaan dana semacam ini untuk menyimbangkan investasi berisiko Bapak, apakah sistem ini dapat membantu Bapak dalam menyiapkan dana hari tua dengan lebih baik? Ya, selalu diakhiri dengan pertanyaan seperti itu, closing statementnya. Supaya nanti orang itu menjawab apa, kita bisa diskus. Kalau dia tertarik, nah kita bisa menawarkan bantuan untuk gimana orang itu bisa memiliki program ini. Ya. Misal jawabannya tahu, tadi kan nggak tahu. Misal jawabannya tahu, kita langsung bisa nanya, menurut Bapak, seberapa penting melakukan diversifikasi investasi, khususnya untuk menyiapkan dana jangka menengah panjang. Nah, yang lainnya sama gitu ya. Yang lainnya sama. Oke, sampai di sini jelas teman-teman. Ini ide ya, ide apa opening ya untuk membuka percakapan kemudian masuk ke penjelasan sampai ke closing statementnya. Bisa dipahami rekan-rekan? Bisa, Halo, Pak. bisa ya? Nah, Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau nanya satu dua orang tentang topik yang kita bahas ini. Ada yang nggak jelas mungkin? Paham ya Bu Indri ya? Oh, apa? Ayo Henny ngomong aja. Sudah nyekronnya kelamaan. Yo, langsung buka mic-nya bisa nanya apa, Hen? Mau nanya apa, Hen? Halo? Halo? Ayo, Hen, mau nanya apa? Silakan. Ngomong aja, ngomong. Halo? iya, Ayo, selamat pagi, Pak selamat pagi. Selamat malam, Pak Handoyo. ya, ada apa? Pagi, malam, Oke, sore sama aja, terang di sini. oke. Gimana? Mau tanya apa? Ini kan, ya, tahun depan kan usia 60 tahun, Pak. Ya, Eh, nah, beliau tuh punya kayak kos-kosan yang udah kerjasama dengan intinya kayak hotel kecil lah, ya. Apa ya itu namanya ya? ya. Red Doors, Pak, di Red Door, Bandung. Oyo gitu ya, traveling itu. Iya, iya. Jadi, saya pernah dapat info, pokoknya dia pernah bilang, ah, udah cukup lah 100 juta per bulan gitu ya, profit bersih dia gitu. Nah, Ya, terus dia juga punya villa di Bandung. Intinya dia merasa udah pede lah gitu dengan pensiun, dengan maksudnya dapat profit dari tiap bulan itu, income-nya dari situ gitu loh Pak. ya, Padahal tuh anak dia tuh dua, satu udah keluar kuliah tapi kan belum tahu ya kerja apa. Yang kedua eh, masih sekolah SMA. Intinya sih dia pede dengan apa yang sudah dia punya gitu loh Pak. Jadi oh dia ya, nggak mau invest ke yang lain lagi gitu. ya, ya. Nah, itu ngomongnya Eh, gimana gitu. itu seperti yang tadi di depan itu ya. Sebentar, kita cek ya. Mirip dengan yang ini. Coba kita lihat. Dia membentuk portfolio ini ya. Nah ini, jadi
pertanyaan kelima, keenam itu bisa masuk ke situ. Cuma memang orang kan ke itu. Nah, satu poin yang penting ya buat teman-teman ya. Jadi em, tentu saja rekan-rekan PSP ini saya sampaikan ya dari di depan maupun waktu kita training tanggal 10. PSP ini karakteristiknya berbeda dengan insurance. Jadi kalau diomong lebih penting yang mana? Kalau orang itu bisa membeli insurance, insurance justru akan lebih penting, ya. Karena orang sehat dia bisa punya insurance, tapi orang sakit nggak bisa punya. Kalau orang mau simpen uang menabung dan sebagainya, dia bisa kapanpun gitu ya. Jadi tetap yang diutamakan insurance. Tetapi ketika orang itu tidak bisa membeli asuransi, ya nggak bisa beli asuransi karena kesehatan, ya PSP memberikan solusi meskipun hanya 250 juta preminya. Ya, jadi itu fokusnya tetap ke insurance. Maka tadi saya katakan kalau kita punya nasabah, existing client, PSP ini bisa menjadi pelengkap, bisa pelengkap. Tetapi kalau kita misalkan eh, prospekan baru, tentu saja kita cerita ya insurance-nya dulu itu jauh lebih menarik ya. Kalau itu nggak menarik, kita baru bisa cerita ke PSP ya. Atau kalau kita udah tahu dia itu nggak sehat, ya kita bisa ceritakan tentang PSP langsung. Itu urut-urutannya ya. Ini saya asumsikan dari Henny ini nasabahnya mungkin sudah punya polis ya Henny ya. Iya, Ya, betul, Pak. sudah punya polis. Nah, oke. Nah, jadi orang itu kembali tadi ada orang yang kalau lihat ini kan lihat skrip ini atau flow percakapan ini kayaknya kan oke kan. Tetapi kembali, jangan mengharapkan semuanya itu smooth di lapangan seperti ini. Tidak akan terjadi persis seperti itu. Tetapi ini memberikan sebuah ide buat kita tentang bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam percakapan dengan prospek. Bagaimana kita membuka percakapan itu. Nah, kalau orang itu ngomong misalkan, oh saya udah investasi properti, memberikan uang sewa gitu kan, yang memadai. Tentu saja bagus banget, ya itu bagus banget ya. Nah, kita bisa menanyakan sekarang, ya uang sewa ini nantinya rencananya mau diapakan? Ini mengembangkan loh ya. Apakah dipakai untuk dibelanjakan atau mau dipakai untuk pengembangan? Jadi teman-teman harus tahu. Misalkan nih ya, Anda udah dapat passive income 100 juta sebulan. Ini tanya Henny yang nanya ya. Misalnya Henny pemiliknya tadi. Henny mau habiskan 100 juta setiap bulan ini untuk kebutuhan hidup, untuk happy-happy gitu ya. Atau dipakai untuk pengembangan. Ayo Hen, kira-kira yang mana Hen? Hen? Ayo Hen, kita lagi diskusi nih. Untuk kebutuhan hidup, Pak. Kayaknya dia mau pakai untuk kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup habis berarti 100 juta ya. Ya, betul. Terus untuk anak-anaknya gimana? Anak-anaknya tuh udah dikasih satu-satu sewa rumah juga atas nama mereka gitu, Pak. Oh, Aset propertinya. kalau rumah sih nggak terlalu banyak hasilnya ya. Nah, kalau dia ngomong, oh saya mau habiskan semua untuk kebutuhan hidup. Kita bisa ngomong, Bu, apa nggak sayang? Kalau kita itu misalkan sudah punya modal aliran pendapatan 100 juta setiap bulan, kita bisa kembangkan ini lebih besar lagi harusnya. Kenapa kita tidak bagi sebagian kita sisihkan misalnya 20%, 30% buat kebutuhan hidup, sisanya kita bisa kembangkan bisnisnya ini. Ya, kita kembangkan. Kalau sekarang ibu punya berapa kamar, itu bisa berkembang. Anak ibu dikasih tahu untuk mengembangkan, ya, kan lebih bagus. Loh, kalau kita punya uang 100 juta sebulan rutin ya, passive income ya, passive income. Anda sudah punya langkah maju berapa kali lipat loh dari yang belum punya apa-apa. Anda bisa kasih tahu ini Hen ke klien. Jadi kalau kita itu misalkan punya income 100 juta sebulan, kita sisihkan 30 juta, 30 juta ya 30% untuk hidup, 70% itu kita bisa punya leverage sampai dengan kira-kira 7 miliar. 7 miliar itu Anda bisa meng-create properti yang baru lagi. Jadi
lebih berkembang luar biasa. Atau kalau enggak disimpan. Simpan setahun kalau 70 juta kan udah 800 jutaan, hampir 1 miliar. 2 tahun mungkin dia bisa beli lahan, lalu dia bisa bangun. Lebih banyak lagi, usahanya lebih besar gitu loh. Kalau dihabisin ya nggak apa-apa. Cuma tadi tujuan saya ngomong kayak gini adalah, Bu, kalau ini uang bisnis kan harusnya ada yang namanya laba ditahan, penghasilan ditahan. Ya, kalau kita mau mengembangkan bisnis supaya kita lebih besar lagi, apa yang kita sudah hasilkan ini bisa lebih bertumbuh, kita harus ada retain earning-nya. Retain earning itu ya untuk mengembangkan ini. Sehingga apa? Sebenarnya semakin besar, ibu tapi tetap bisa menikmati ini. Anak-anak keturunan ibu yang bisa menikmati lebih besar lagi. Nah, yang untuk kebutuhan hidup sehari-hari supaya kita lebih, kan ada masa sekarang, ada masa depan. Masa sekarang ibu habisin, dikasih budgetnya. Masa depan ibu bisa pakai ini, melengkapi itu untuk lebih mendisiplinkan. Jadi kita memberikan saran. Coba direnungkan dulu. Bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Jadi walaupun dia usia 59 nanti ini berarti untuk keturunan dia berikutnya gitu ya Pak Iya. ya? Bisa. Itu berkembang Hmm. itu. Kalau udah punya modal 100 juta setiap bulan, ini dihabisin sayang. Itu bisa dikembang kalau dia bisnisnya udah di properti, uang disewa-sewakan. Enak banget. Wah, luar biasa itu harusnya ya. Ayo. Juga buat Hmm. teman-teman nih, kalau teman-teman sekarang udah punya istilahnya earning power, ya, yang rutin, itu dimanfaatin. Supaya earning power Anda di kemudian hari makin besar. Sehingga, wah enak banget teman-teman. Ya. Oke, gitu ya En, cukup jelas? Jadi Ya, nasabahnya jelas. kasih edukasi, kasih edukasi. Ya, Pak, sorry. Kalau misalkan nanti jawab gini, ya untuk saya nikmatin semua aja lah, anak-anak biar aja cari sendiri. Nanti gimana Pak? Mengingat ya. usianya Tapi baru kalau ya anak-anak 9. menikmati sendiri, 59 itu ya masih jauh lah ini ya. Itu properti itu berat. Properti itu ketika nanti dia harus dihibahkan atau diwariskan ke anak ya, itu ada biaya. Lalu biaya properti juga tinggi. Jadi itu yang harus Oh iya. dipikirkan. Dia bisa nyiapin uang untuk itu misalkan juga bisa. Gitu ya. Oke. Oke, siap Pak, makasih. Ya, makasih. Ya Mas Ginting, silakan Mas Ginting. Ya, makasih Pak Handoyo. Ya, Saya mau menggarisbawahi salah satu hal yang perlu diperhatikan orang ketika dia mau mencoba berinvestasi untuk tujuan jangka panjang, yaitu godaan untuk mengambil dana tersebut sebelum waktunya ya, atau ketidakdisiplinan dalam iya, menyetor uh, investasi setiap bulannya. Nah, pertanyaan saya, ini khusus untuk segmen calon nasabah atau nasabah yang ada di usia 35 mungkin sampai 40 ya, dan sudah mulai memikirkan, oke, mungkin aku punya waktu 20 tahun untuk menyiapkan dana pensiun. Tetapi mereka ini sudah bisa dibilang cukup fasih dengan teknologi yang menyediakan alat bagi publik untuk berinvestasi secara rutin. ya. Kontrol betul-betul ada di tangan kita. Dan ditambah lagi ada sistem seperti SIP atau Systematic Investment Plan ya, yang ditawarkan aplikasi seperti Bibit dan lainnya. Kalau misalnya si prospek ini yakin dengan kemampuannya untuk disiplin menyetor tiap bulan dengan manajemen arus kas yang sudah memang rapi, sekian persen dari pemasukan setiap bulan selalu secara otomatis Ya. disetor ke rekening-rekening investasinya itu, bagaimana kita kemudian memosisikan True Smart Plan sebagai alternatif atau pelengkap untuk portofolio investasinya. Ya, thank you Mas Ginting ya. Ya, jadi tadi itu benar. Sekarang ada banyak sekali instrumen-instrumen yang membuat orang tuh lebih gampang untuk melakukan investasi, khususnya investasi di pasar uang ya, dalam bentuk saham, reksadana, obligasi, ya banyak banget ya. Bahkan sekarang IPO itu juga mudah sekali kita untuk ikut. Jadi sangat terbuka ya, termasuk kalau kripto dan sebagainya itu banyak banget ya. Nah, tapi semuanya itu larinya ke sini. Jadi problemnya berarti kalau sudah automatic debit, misalkan kita contoh nih buat teman-teman yang punya rekening di bank, kemudian
perjanjian sama reksadana setiap bulan didebet berapa. Kan berarti udah disiplin tuh. Udah disiplin. Nah, tetapi tetap ada kelemahan di situ. Ada dua hal yang kita harus lihat. Pertama, ini saya pernah melakukan soalnya. Jadi saya pernah ngalami. Jadi dulu saya beli reksadana kan, udah terkumpul setiap bulan didebet. Setelah 3 tahunan, duitnya kan kelihatan banyak. Lah, mulai. Wah, ini mobil pas lagi diskon murah. Itu bisa diambil duitnya. Duitnya bisa diambil, itu godaan ya. Jadi ketika uangnya udah makin banyak, nah orang itu bisa punya banyak godaan. Itu pertama. Tentang pegodaan masih ada, karena bisa diakses, bisa diakses. Apalagi kalau dalam genggaman. Wah, itu gampang banget ya. Yang kedua, ini tentang diversifikasi kelas asetnya. Ketika kita misalkan beli reksadana, ketika kita membeli saham, apapun ya, itu sifatnya tetap fluktuatif. Uncertainty-nya tetap ada. Nah, jadi kalau kita misalkan punya saham, punya reksadana, ya kita udah automatic investmentnya udah lancar gitu kan. Tetap tadi ada risiko godaan, plus ada risiko fluktuasi. PSP membantu kita untuk menghilangkan kemampuan kita mengakses dana tadi, dan juga menghilangkan fluktuasi tadi dengan cara memberikan tadi schedule yang udah pasti tentang aliran dana. Nah, ini bisa dinilai negatif, tapi juga dinilai positif tergantung cara melihatnya. Kalau saya menilai negatif, kenapa kok nggak bisa saya ambilkan duit saya sendiri? Kita bisa ngomong, justru karena ini uang Bapak, kita akan mengatur. Kenapa? Karena kecenderungan orang menghabiskan uang untuk kebutuhan sekarang. Karena seringkali kebutuhan yang lebih diprioritaskan itu yang dipandang urgent. Sementara yang penting dipandang nanti aja, masih ada waktu. Pensiun itu menurut Bapak penting enggak? Penting. Tapi nggak urgent. Kenapa? Masih umur 30 tahun. Tapi kalau kita umur 31 tetap menganggap nggak urgent, kita waktunya makin Di pendek. bawah yang mana toh? Ya, Pokoknya ini kan. sebentar. Bocor ya. Lu, Veronica, bocor. Enggak kan belum ada kan itu cuman. Ya. jadi dia mau bawa itu. Nah, oke. Ya, kita mute dulu ya. Nah, jadi gitu. Itu yang kemudian membuat tadi godaan itu. Nah, kalau ini disendirikan jelas bahwa ini memang dianggap penting. Kalau dianggap penting, ya anggapan uang itu nggak ada. Nggak ada supaya betul-betul nanti dikhususkan untuk sana. Kemudian tentang rate of return, ya ini sih memang hanya sebesar deposito. Tapi masih oke lah, kan kamu juga punya deposito. Gimana kalau sebagian depositomu simpen di sini? Sehingga ada diversifikasi. Nah, kira-kira gitu. Menjawab Mas Ginting ya? Terima kasih banyak, Pak. Oke, Ya. sama-sama Mas. Ya. Oke, Han, yo, ya, siapa? Liz Go. Oh, ya, ya Liz. Go, mau minta pendapat Han. Nah, jadi kan ini kan ada satu nasabah kan, dia udah pernah kena cancer, breast cancer kan. Ini udah tahun ke-8. Jadi dia setiap tahun itu kontrolnya di Singapura. Sebenarnya dia kenanya yang early stage kok. Jadi dia kemarin hanya radioterapi. Udah tahun ke-8, tapi sampai hari ini kontrol kan. Dokter masih tetap kasih makan obat hormon itu kok. Jadi belum dihentikan. Nah, setiap dia pengajuan itu kan ditolak kan. Nah, jadi Liz kan masa cerita lah PSP ke dia gitu kan. Karena kan kesempatan buat dia. Iya. Nah, jadi yang dia ceritain itu kan tujuan keuangan dia saat ini, dia fokusnya itu dua anaknya kan kuliahnya di Australia. Nah, jadi dia sekarang fokusnya itu dia mau ngumpulin emas dan Australia dolar. Jadi dia ada rencana kalau misalnya nanti anaknya selesai kuliah dan ternyata stay di Australia. Nah, dia pengennya itu dia mau beli apartemen atau rumah dan mobil untuk anaknya di Australia gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia tujuan keuangannya ke sana, ini PSP cocok nggak ditawarin Ya. ke dia dan bagaimana caranya biar ini kelihatan menarik buat dia? Nggak cocok. Nggak cocok ya? Secara objektif nggak cocok. Yang dilawan udah bener. Ya, Ya. udah benar. Nah, yang kita harus lihat adalah Bapak mau hidup di Indonesia atau di Australia. Ya tergantung anaknya. Kalau misalnya anaknya Jadi ternyata dia bisa, mungkin di Australia ya. dia harapannya kan anaknya bisa ini PR di Australia kan, jadi Dia bisa ikut.
bisa punya rumah di sana ya, pasti pengennya nanti hari tuanya di sana. Tapi kalau misalnya ternyata anaknya selesai kuliah, nggak dapat pekerjaan, terpaksa pulang Indonesia, ya mau nggak mau bertahan di Indonesia. Ya gini, berarti Pak, yang Bapak lakukan itu udah benar Pak, karena kalau kita itu mau hidup di negara maju, ke Australia gitu ya, mata uangnya kan cenderung menguat. Ya kita harus simpen di dalam mata uang yang kuat atau dalam aset yang istilah nilainya itu akan cenderung naik mengikuti dinamika ini apa istilah investasi. Ya itu udah benar. Nah, Pak, ini kalau kita coba menjelaskan tentang PSP ya. Lee sudah menjelaskan tuh tentang PSP seperti apa, tapi bukan ngomong jelaskan tentang programnya bukan ya, tetapi maksudnya bagaimana memposisikan PSP udah jelasin belum? Bagaimana Menceritakan tentang bagaimana kira-kira dia mengelola keuangannya itu loh. Udah jelaskan sempat jelaskan itu belum seperti contoh belum. belum ya. Nah, kita bisa mulai menjelaskan. Nah, Pak kali itu benar yang Bapak lakukan tuh sangat apa dibilang udah tepat ya. Nah, sambil menunggu itu, Pak, ya, kan sekarang ini tetap ada dana Bapak yang misalkan saat ini masih ada dalam deposito dan sebagainya. Deposito kan naik turun, Bapak bisa simpan di sini sebagian. Tujuannya satu, supaya ada rate yang di lock ya, kira-kira 4% gross atau 3,2% net. Dan yang berikutnya, ini dananya nggak kelihatan. Kita nggak tahu kebutuhan ke depan seperti apa. Tetapi dana ini tetap akan menjadi milik Bapak. Menjadi milik Bapak. Cuma disisihkan nggak kelihatan supaya nanti bisa dipakai untuk kemudian hari. Bisa dipakai oleh Bapak sendiri atau dipakai oleh ahli waris Bapak. Nah, dalam konteks Bapak, ini ada kekhususan karena apa? Ya maaf dengan kondisi Bapak sekarang itu kalau mau membeli program yang lain kan mungkin sulit. Program ini Bapak langsung diterima. Meskipun besarannya 250 juta aja preminya, itu tetap ada tambahan uang pertahungan yang itu harapannya bisa lebih hasilnya bisa lebih baik daripada sekedar kita nyimpan uang di bank aja. Tapi nggak semuanya dipindah, Pak, sebagian aja. Kira-kira gitu, Lis, kalau kita mau jelasin tentang PSP-nya. Oh, berarti mungkin idenya itu dia tetap nyimpennya itu emas dan Australia dolar itu Utamanya itu, tujuan. utamanya itu ya. Tapi kan sekarang dia juga ada tabungan, ada deposito mungkin kan. Kenapa nggak itu sebagai ditaruh di sini? Kan ini return-nya juga oke. Kalau di sana kan bisa naik turun plus ada godaan diambil dan apa diambil gitu kan. Kalau di sini kan dikhususkan. Kan kita nggak tahu 20 tahun ke depan dia akan hidup di mana, kondisinya seperti apa. Tapi dengan dia ngelok di sini itu kan sudah menyiapkan dana untuk masa depannya. Dana pensiun dia ya. Ya, ngomong dana masa depan aja. Karena Ya, kalau dana pensiun masa dengan depan. 250 juta ini kayaknya kurang. Apalagi dia mau hidup di Australia. Ya, gitu ya. Oh ya, Jadi oke. melengkapi aja, melengkapi bukan yang utama. Oh ya, diversifikasi lah Iya, bahasa gitu. kerennya. Iya, heeh. Iya, kan kita cuma 250 aja loh. Ya, segitu Ya, aja. Mm-mm. Tapi justru yang lebih penting itu anak-anaknya dan sebagainya ya. Eh, istilahnya kalau mereka nanti sudah jadi PR di sana atau citizen ya mungkin lain. Tetapi apapun kondisinya kalau dia sekarang punya insurance di Indonesia, buka sekarang ya, yang sifatnya itu bukan rawat inap kan masih bisa. Itu mungkin bisa ditawarkan yang critical illness khususnya ya. Belajar dari tapi pengalaman dia ayah. udah nggak bisa kok, udah ditolak. Anaknya. Oh anaknya. Iya. Oh kok Belajar anaknya iya. Justru tadi begitu dia nolak kan, Liz langsung ini switch ke PCA anaknya. iya, itu berguna karena belajar dari pengalaman ayahnya kan, gitu. Nah, benar itu udah. Ya tinggal orangnya nanti gimana ya. Oh iya iya iya. Oke kok. Ya, Kok. Terus kok kalau misalnya kayak di atas 250 juta kan CEO. ya. Nah, itu ada kemungkinan nggak ya kalau misalnya dia misalnya lah mana tahu berubah pikiran mau ngambil PSP itu kemungkinan bisa ditolak nggak kalau misalnya ngambil? Ditolak kalau dia udah cancer. Oh ditolak ya Pak? Iya, Pasti. Gio aja. Heeh. Berarti amannya Gio aja ya? Iya, Gio. Oh oke kok. Oke Ya, thank you Bu. oke, ya. Oh, Heru apa Her? Ayo terakhir Heru. Nanti saya lanjut lagi. Ini masih ada banyak nih, masih ada 40 lebih slide ya. Her? Gak apa-apa kok.
aku cuma nanya aja. Jadi Apa-apa saya cuma nanya aja, ya. ya, maksudnya gini kok, kalau misalnya kita bisa nggak lihat dari program PSP ini kita bisa memposisikan kalau misalnya Prudential tuh jadi seperti trust fund di luar negeri dengan paketnya PSP ini. Jadi kita udah percayakan uang kita dalam jadwalnya nanti akan ada pencairan sampai bermanfaat itu sudah dipastikan seperti itu kok. Enggak, kita nggak usah ngomong kayak gitu. Tapi yang pasti, masih nggak usah ngomong ada fund manager di luar negeri, nggak perlu menjelaskan seperti itu karena kita belum tahu praktek yang sebenarnya seperti apa. Tapi yang pasti tentu saja ini ada underlying asset yang memang sudah dimiliki dan kemudian itu dipakai sebagai yang aman ya, yang itu sebagai landasan prudensial untuk membuat ini. Itu aja cukup ya, Her. Oh ya, ya kalau jadi kalau misalnya saya juga liatin bahwa ya ini kepercayaan untuk Prudential manage duit kita, duit Bapak gitu ya, saya bilang yang nanti semua hasilnya itu sudah dipastikan dan dijamin. Jadi ini cuma variasi aja dari apa yang Bapak sudah punya. Aku selalu ngomong Iya, ya gitu, melengkapi ya, betul. ya, oke, siap kok, thank you. Sesungguhnya individu itu juga bisa bikin. Contoh saya ngitung itu bisa, tapi persoalan itu bukan di aspek ngitungnya, tapi di aspek disiplin dan di aspek godaan-godaan tadi loh. Itu yang kita nggak bisa. Tapi kalau ngitungnya sih bisa banget, bisa. Iya, karena kalau misalnya dari hitungan udah pasti jelek banget kok. Karena untuk deposito apa segala macam aja itu sudah sangat kompetitif. Belum lagi kalau misalnya Iya. untuk yang lain-lainnya, apalagi di sini banyak yang di jago-jago main saham, udah pasti returnnya jelek. Wah itu jangan, kalau jago-jago main saham itu kadang jago, untung, kadang rugi, nggak bisa. Ya, justru ini ketetapannya, jaminannya, dan disiplinnya. Jadi, Iya itu ya. Jadi itu yang kita sampaikan ya. siap kok, thank you. Oke, yuk, jelas ya. Oke, yuk, sekarang tentang keberatan ya. Ini punya saya kok angkat tangan sendiri, kenapa ya? Wes biarin lah, dilupakan ya. Eh, tentu saja kalau kita menjelaskan PSP atau menjelaskan apapun selalu ada pertanyaan. Rekan-rekan jangan takut dengan pertanyaan. Justru pertanyaan itu adalah kesempatan kita untuk menjelaskan lebih mendalam. Ya, justru orang yang bertanya itu mungkin dia serius ingin tahu. Ya, jadi rekan-rekan juga jangan khawatir. Keberatan juga sama. Keberatan itu nggak sama dengan penolakan. Keberatan itu orang masih sanksi. Ya, keberatan itu orang pengen informasi yang lebih dalam. Ya, sehingga kita butuh penjelasan yang tadi selalu saya katakan objektif dan efektif. Efektif itu artinya menjelaskan masalah yang ditanyain. Tidak menjelaskan masalah kemudian memperlebar masalah. Itu malah bingung orangnya ya. Jadi kita harus paham benar ya. Oke, ini contoh aja beberapa pertanyaan yang mungkin atau yang sudah teman-teman temui ya di lapangan ya. Pertama, PSP ini terjamin. Gimana memastikan PSP ini terjamin? Ya, ini beberapa data ya yang mungkin saya bisa sampaikan. Pertama, rekan-rekan, setiap perusahaan asuransi yang ingin meluncurkan produk baru, itu nggak bisa loh ujuk-ujuk dia bikin produk, kemudian langsung dijual. Nggak bisa. Itu harus masuk ke OJK, direview oleh OJK. Ya, masuk akal nggak? Masuk akal nggak ini? Apakah ini cuma pepesan kosong yang nggak akan terbukti? Hitung-hitungannya loh, terlalu apa ya, berani sehingga hanya ingin dapat duit tapi nggak tahu hasilnya nanti gimana ya. Kedua, ini apakah dijamin dengan sumber daya keuangan yang memadai? Dilihat neracanya perusahaan itu sumber daya keuangannya gimana ya. Kemudian aktuarianya ada nggak untuk ngitung ini dan sebagainya. Pokoknya OJK itu menilai semuanya sehingga ketika OJK mengatakan oke, approve, ya berarti itu sudah melalui review. Kemudian yang berikutnya prinsip kehati-hatian dari perusahaan asuransi, dari kita sendiri. Ingat ya, produk ini menurut saya tidak akan lama. Jadi jangan berharap PSP itu akan lama. Nggak akan teman-teman, menurut saya nggak akan. Ya, apalagi desain PSP yang sekarang belum tentu. Mungkin nanti semester akhir tahun atau awal tahun depan udah ganti PSP-nya, desainnya. Kita training lagi nanti. Jadi beda. Jangan berharap desain yang sekarang itu berlaku terus. Enggak, menurut saya enggak akan terjadi seperti itu. Kenapa tadi?
Karena perusahaan ngitung itu harus ada underlying investmentnya, underlying asetnya yang bisa menjamin itu. Nggak ngawur ya. Maka oleh Prudential, program PSP kita yang sekarang ini, itu direview setiap 6 bulan. Batch satunya sekarang, batch 2 itu nanti setelah November. Ya kan? Yang ketiga, sejarah panjangnya Prudential. Ya, tentu saja Prudential nggak main-main dong, ngapain demi PSP ini yang nggak seberapa, kemudian menghancurkan sejarah panjang Prudential, menghancurkan harga saham Prudential di bursa efek dunia, kerugiannya kan makin besar, nggak mungkin. Jadi pasti nggak akan main-main. Yang ketiga, underlying asetnya masuk akal nggak? Adakah underlying aset yang memberikan imbal hasil sebesar indikatif rate-nya? Ya, rate-nya itu kira-kira tadi net 3,2. Ada nggak investasi atau simpanan yang memberikan 3,2? Oh ada, deposito. Oh ada, obligasi. Prudential pasti nggak akan simpan dalam deposito semuanya. Karena kan ngasih komisi ke agennya. Karena ada biaya-biaya. Dia akan dapat rate yang lebih tinggi. Apa rate yang lebih tinggi? Obligasi. Obligasi siapa? Obligasi pemerintah bisa ngasih rate lebih tinggi. Nah, obligasi yang berapa lama? Ya kan? Nah, tentu saja yang tenornya sesuai dong 20 tahun atau mungkin lebih panjang sedikit. Jadi kalau kita udah punya underlying asset yang tenornya itu kira-kira misalkan 20 tahun atau 25 tahun misalkan, yang kasih rate misalkan net 6%, lalu saya kasih net cuma 3,2, ada spread 2,8%. 2,8% itu kemudian saya hitung, ya, total dana yang saya pakai berapa, kan itu bertahun-tahun. Saya kasih sebagai biaya marketing berapa, kan ada perhitungannya. Dan kalau perusahaan kan disiplin, ada audit dan sebagainya. Nah, itu. Jadi masuk akal nggak, itu bisa dilihat dari sana. Justru kalau ini terlalu tinggi, jadi nggak masuk akal, jadi ngeri kan. Atau kalau terlalu tinggi, dapat dipastikan, biaya marketing pasti rendah. Pasti rendah. Ya. Nah, mencari keseimbangan ini yang nggak gampang. Ya. Lalu yang berikutnya sistem pengelolaan dana ala anuitas itu sudah lama ada, jadi bukan baru-baru ini aja ada, tapi sudah lama ada dan nggak ada masalah, ya. Dan sebagai informasi yang meramaikan bursa atau capital market kita, khususnya obligasi, itu ya perusahaan dana pensiun. Dana pensiun yaitu simpennya untuk ngelola apa? Yaitu anuitas, ya rekan-rekan. Cukup jelas teman-teman ini? Kalau ada yang nanya, ya, Anda bisa jelaskan seperti itu. Bisa dipahami? Kohan boleh tanya? Internal sih Kohan. Iya, Dewi. Iya. Dari pantauan Dewi gitu Kohan. Dari pantauan ya Kohan. Dari sisi kalau saya jadi nasabah atau jadi agent lah juga. Nah, kenapa alasan Prudential berani memberikan? Ini pandangan saya, nanti tolong diluruskan. Iya, Saya melihat ini kenapa yang mereka sudah cancer dengan syarat CIO seperti itu bisa memiliki produk ini. Nah, dari sudut pandang saya gitu Kohan. Jadi kenapa juga mungkin ini versi saya nih Kohan, saya memandang dari sisi Iya, enggak apa-apa, iya. mohon maaf aja kalau misalnya keliru, tolong diluruskan. Nah, saya melihatnya seperti ini. Kenapa ini juga hanya dibatasi 6 bulan untuk mereka yang sudah pernah ada riwayat sakit. Karena kalau kita lihat di ilustrasi itu kan fungsi pertamanya kan UP2 juga kecil banget gitu kan. Kemudian mereka yang sudah beresiko, maaf kata kan mungkin kemungkinan gitu usianya nggak sampai lunas kah, misalnya seperti itu kan. Apakah ini dari sudut perusahaan juga? Jadi kan saya lihat dari satu sisi dari sisi sudut nasabah yang sudah sakit gitu, yang udah pasang yang sudah parah lah bilang, itu bisa diterima, akan tetapi kan uangnya loss. Misalnya dia sudah bayar 4 kali, dengan masa bayar 8 tahun kan nggak lunas kan, otomatis dah. Terus saya melihat gini, berarti Prudential untung dong gitu. Dananya itu. Nah, terus kenapa tidak dibuat gendernya itu juga? Nah, enggak, tadi koreksi. Yang sakit diterima. Iya. Koreksi ya. Iya. Jadi kalau orang itu meninggal selama masa pembayaran premi, dia tetap dapat hasil yang lebih tinggi dari preminya. Sebelum kan? Kalau sebelum misalnya Kohan? Iya, tetap lebih tinggi.
Tetap lebih 100 tinggi. kali 4 400 juta. Iya, Kenapa nanti sampai yang dia namanya? dapat totalnya dengan manfaat-manfaat yang lain itu tetap lebih tinggi dari 400. Tetap lebih Oh tinggi. ya, nanti dihitungkan. Terus Ya, yang cuma kedua, kalau misalnya persentasenya tingginya itu tidak setinggi kalau dia full payment, tapi tetap lebih tinggi dari pokoknya. tetap masih untung Iya, ya di iya, nasabahnya Pak. tetap lebih tinggi. Iya, Kalau sudah ada klien yang cancer yang sudah ambil gitu. iya. Kohan yang kedua, apa ya tadi itu ya tadi mau tanya ya. Oh Saya ya, koreksi juga, maaf tak koreksi lagi. Ini tentang GIO hanya 6 bulan itu kita nggak ngerti ya. Nanti batch kedua GIO-nya tetap ada atau enggak nggak ngerti. Jadi kita ngomong yang sekarang aja ya, tanpa ngomong tentang 6 bulan. Pokoknya yang PSBB sekarang ini untuk GIO itu bisa gitu. Lalu kenapa kok perusahaan bikin? Ya karena sekarang ini market itu pada bikin. Jadi perusahaan lain juga pada bikin. Nah kalau perusahaan enggak, dan ini kebetulan waktu tahun lalu itu saya ada di konsul produk, jadi saya sempat ikut. Jadi banyak permintaan ya tentang produk retirement. Nah ini produk retirementnya Prudential gitu. iya baik Kohan. Kohan yang masih bingung kalau misalnya pemegang polis orang tua, kemudian memiliki anak yang apa yang berkebutuhan khusus. Itu kan boleh kan jadi tertanggung utama anaknya Boleh. karena kan tidak melihat. Nah, kemudian pertanyaannya ketika sebentar gimana ya? Oh, bagaimana dengan tanda tangannya Kohan kan sedangkan umur anak ini sudah di atas 18 tahun. Itu kalau misalnya anak jadi tertanggung utama. Kemudian yang kedua, kebalikannya sekarang pemegang polis orang tua tertanggung utama orang tua, tetapi penerima manfaat untuk si anak berkebutuhan khusus. Ketika orang tuanya meninggal, otomatis kan kita ajukan sebagai agent untuk perubahan itu kita ajukan atau secara otomatis Pak? Kemudian Banyak ketika ada jadi pemegang polis, ya, ya. secara otomatis kan penerima manfaat kalau Dewi nggak salah gitu, Ya. penerima manfaat menjadi pemegang polis secara otomatis. Terus bagaimana nanti proses tanda Ya. tangan, proses hukumnya itu bagaimana Pak? Gini, itu teknis ya. Eh, nanti tolong di cross check aja. Tapi yang saya tahu, tentu saja orang-orang yang terlibat di dalam perjanjian polis ini itu harus sehat ya. Artinya dia harus memahami. Minta maaf kalau anak itu berkebutuhan khusus, apa kebutuhan khususnya? Kalau dia misalkan minta maaf ya, dia tidak bisa memahami, mengerti ya, mungkin itu perlu disampaikan ya, jangan ditunjuk. Dalam arti sebagai penerima manfaat gitu loh. Alasannya begini Pak Han, saya lihat kan mereka bersaudara tiga, papanya sudah meninggal, dia anak nomor dua. Jadi pikiran saya itu kan ketika kakaknya atau adiknya itu sudah menikah, ada sesuatu yang dia berikan ke anak ini gitu maksud saya Pak Han. Pikiran Iya, saya begitu. nggak apa-apa. Cuma kalau dia, maaf, kebutuhan khusus itu kan macamnya banyak. Kalau cuman dia kebutuhan khusus, tapi dia masih bisa berpikir, berkomunikasi, mengerti, itu sih mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak ngerti sesuatu, dia nggak bisa membaca dan sebagainya, atau nggak ngerti lah ya, saya nggak tahu istilahnya apa. Lalu dia sebagai penerima manfaat dan kemudian tertahunya meninggal dan dia dapat duit, tapi dia itu juga nggak ngerti. Kayaknya kurang pas ya. Harusnya dicari yang memang ngerti. Jadi menurut saya loh ini ya, saya sebagai agent, saya mikir kalau dia terima manfaatnya terus dia nggak ngerti apa-apa gitu gimana? Mendingan ya cari orang yang ngerti, tetapi keluarga itu yang mengaturkan ini untuk anak itu gitu. Gitu menurut saya ya. Oh, berarti kakak nomor satu kah itu dimasukkan Iya, nomor satu? karena Ya. ya tadi contoh kebutuhan khusus itu bisa macam-macam. Kan saya pernah lihat ya anak itu dia bahkan tidak memahami sekelilingnya dan sebagainya. Lalu dia dapat manfaat ini, dia juga nggak ngerti mau dibuat apa dan dia nggak urusan mau dia nggak pahami itu. Kasihan, tapi kan dia butuh makan. Nah, harusnya ada orang lain yang menerima keluarganya, uangnya dipakai buat anak ini. Itu mungkin lebih bagus gitu. Iya, ya Pak. Nah, gitu ya. Ya, sindrom dah betul. Heeh. CDD. Kalau Down syndrome itu tetap ada yang masih bisa berpikir. Tidak semua Down syndrome itu nggak bisa ngapa-ngapa. Makanya harus lihat kondisi anaknya. Saya tuh harusnya tadi lihat TV, ada kafe atau restoran tuh mempekerjakan orang-orang anak-anak yang Down syndrome. Tapi kan tingkat keparahannya bisa beda-beda loh.
Jadi belum tentu nggak bisa ngapa-ngapa. Lihat kondisi anak yang dimaksud itu case by case, nggak bisa dibikin umum gitu, nggak bisa. Ya. Gitu Dewi kira-kira. Baik, Tuhan. Ya, Makasih. ya itu dikasih agennya bantu. Oke, ini dulu ya. Sekarang lanjut dulu teman-teman. Ini bisa menjawab ya kira-kira ya, bisa memberikan ide buat teman-teman ya. Kemudian ini, program ini tidak dijamin pemerintah. Ya memang insurance harus ngomong, insurance itu memang tidak stated dinyatakan dijamin oleh pemerintah. Ya. Dalam artian seperti di bank itu kan jelas ada LPS yang menjamin. Kalau simpanannya itu bunganya tidak lebih tinggi dari bunga penjaminan LPS. Kalau simpanan per orang per bank itu maksimal 2 miliar. Kalau lebih nggak dijamin gitu kan. Itu ada jelas. Kalau insurance memang Pak tidak dinyatakan dengan jelas, tetapi perusahaan pemerintah dalam hal ini melalui regulator OJK itu mengatur. Ya, pemerintah itu negara kita itu mengatur, ada yang mengatur regulasi itu mengatur kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Kalau yang nggak sehat, itu pasti tidak boleh menjual lagi atau disuruh merger dengan perusahaan yang lebih kuat. Nah, aturan ini dinyatakan dalam bentuk RBC, Risk Based Capital. Besarnya sekarang itu minimal 120%. Ini artinya secara umum, perusahaan itu punya dana yang mampu melunasi ya tagihan-tagihan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Ya minimal dia punya 1,2 kalinya. Jadi RBC ini seperti rasio solvabilitas kurang lebihnya. Jadi perusahaan yang RBC-nya di atas 120% ya atau memenuhi RBC minimal, dia dipandang memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi kewajibannya. Karena dia bisa memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajibannya, dia boleh menjual. Karena perusahaan asuransi itu ketika dia menjual polis, itu menambah kewajiban dia. Karena kan ada risiko yang baru yang ditanggung. Nah, dia harus punya uang untuk nanggung itu. Tentu saja uangnya tidak 1:1, karena risiko kan juga tidak langsung terjadi satu. Tapi ada perhitungannya dan itu sudah diatur ya. Detailnya sih aktuari yang tahu tentang itu. Tapi logika berpikirnya seperti itu teman-teman. Ya. Yang kedua, kita nanya, Pak, terlepas dari dijamin atau tidak dijamin, dan tadi sudah saya jelaskan, itu sudah dijamin oleh regulator dan dipastikan bahwa perusahaan asuransi yang beroperasi itu sehat dan memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Pertanyaan yang lebih spesifik adalah, apakah mudah Pak bagi individu, bagi keluarga, ya, untuk menyiapkan sendiri pemenuhan kebutuhan keuangan jangka pendek, jangka menengah maupun panjangnya, secara disiplin dan terjadwal. Kebutuhan itu tuh pasti ada Pak, pasti akan ada. Ya, tinggal tunggu waktunya nanti. Ya, kalau kita hidup terus 20 tahun lagi, 20 tahun ke depan sudah menunggu tuh biaya hidup. Minimal buat makan, minum, untuk rumah, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah menunggu, cuma belum saatnya. Nah, kalau kita tidak nyiapkan dari sekarang, ketika saatnya tiba, kebutuhan itu datang, butuh duit, nggak ada uangnya. Nah, mudah nggak buat individu untuk menyiapkan itu? Menurut Bapak, apa kendalanya? Ya. Nah, program ini, Pak, membantu para individu dan keluarga itu untuk bisa memenuhi, memastikan kebutuhan jangka panjang itu bisa dipenuhi. Karena apa? Mendorong individu buat disiplin, ya, kemudian betul-betul mementingkan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan jangka menengah panjangnya. Ya, Pak, jangan sampai karena kekhawatiran Bapak, program ini nggak dijamin pemerintah seperti halnya di bank, itu justru merugikan Bapak nantinya. Karena apa? Bapak jadinya nggak punya sistem untuk menyiapkan kebutuhan keuangan jangka menengah jangka panjang, ya. Seperti itu. Sementara program ini, ketika kita mulai lebih cepat, berarti Bapak sudah bisa memulai lebih cepat juga untuk pemenuhan kebutuhan keuangan jangka menengah jangka panjang Bapak. Bisa dipahami teman-teman? Ya, ini contoh keberatan kedua, ya. Oke, yang lain ya. Cukup jelas ini rekan-rekan? Jelas Pak Han. Jelas ya. Berikutnya nih, orang yang sudah sakit pun boleh ikut PSP. Apa perusahaan nggak rugi? Nah, ini kira-kira ya menjawabnya. PSP itu Pak memberikan fasilitas GIO untuk
nasabah-nasabah yang sudah punya istilahnya kondisi kesehatan sudah terganggu itu maksimal cuma 250 juta per nasabah. Ini adalah upaya untuk membatasi risiko. Dan hal yang kedua, Pak, saat nasabah itu meninggal dunia selama masa pembayaran premi, manfaat uang meninggal itu yang diberikan hanya 5% saja dari premi yang sudah dibayarkan. Jadi ini upaya untuk membatasi risiko juga. Karena yang terkait dengan kematian itu hanya 5% aja selama masa pembayaran. Dan setelah masa pembayarannya selesai, kalau nasabah itu yang meninggal dunia, ya, itu diberikan hanya sebesar premi saja. Sebesar premi. Kalau dia bayarnya 6 bulan, premi tahunan. Atau 150% premi tahunan. Ini kalau bayarnya 8 tahun. Jadi ini juga upaya. Jadi ini beda dengan insurans pada umumnya. Kalau insurans pada umumnya kan uang pertolongan jiwa itu bisa berkali-kali lipat dari premi. Ini enggak, ini hanya 1 kali premi tahunan atau 1,5 kali premi tahunan. Itu aja. Itu upaya untuk membatasi risiko. Karena memang program ini fokusnya bukan ke sana. Fokusnya adalah membantu nasabah untuk menyiapkan kebutuhan keuangan jangka menengah, jangka panjang melalui sebuah sistem pengelolaan dana yang tertib, yang disiplin kayak gitu. Nah, kelebihannya ini Pak, ketika terjadi risiko, kalau insurans lain kan udah berhenti. Yang ini dana manfaat tunainya tetap jalan. Manfaat tunai tahunan maupun manfaat tunai akhir itu tetap diberikan sesuai jadwal, ya. Dan ada faktor pro rata kalau nasabah itu belum selesai membayar seluruh preminya. Nah, jadi PSP sekali lagi lebih difokuskan pada aspek penyiapan aliran dana tahunan dan akhir, ya. Manfaat asuransi itu bisa dikatakan hanya sebagai pelengkap saja. Ini kira-kira penjelasannya. Kalau orang nanya, kok ini orang sakit boleh ikut gitu kan. Tapi teman-teman juga jangan terlalu open ngomong bahwa yang sakit boleh ikut, yang sakit boleh ikut. Ya jangan, itu juga nggak bagus buat kita. Ya, jadi kita secara individu aja ngomong, ya. Kalau Bapak ada keluhan sakit ini masih bisa Pak, meskipun itu dibatasi. Tapi jangan membuat promo melalui medsos bahwa ayo orang-orang yang sakit beli program ini masih itu jangan. Itu malah merugikan kita karena kurang elegan gitu ya. Jadi mendingan ngomong aja per orang-orang yang Anda temui gitu ya. Ada yang angkat tangan siapa? Silakan open mic. Ya, Santi Kohan. Oh ya, halo. San. Santi mau tanya itu, gimana sih positioningnya PSP ini? Nanti kan dia ada terima dana tahapan gitu tuh, posisinya di SPT atau di pajak tuh gimana Kohan? Ada dibahas nggak bentar? Oh, itu. Thank you. Ya, thank you. Ya. Jadi harusnya ini tidak lagi kena pajak, ya. Harusnya tidak lagi kena pajak. Karena ini kan program asuransi. Cuma Santi dan teman-teman yang lain untuk lebih memastikan teman-teman bisa konsultasikan dengan konsultan pajaknya. Yang saya yakin tidak setiap orang konsultan pajak juga paham. Karena mereka nggak ngerti tentang insurans. Tapi kita sampaikan bahwa ini adalah program asuransi. Seperti halnya kalau kita terima kupon. Ya, jadi kan kuponnya kan. Endowment program. Jadi kalau saya pribadi ditanya, ini masuk perhitungan pajak nggak? Sebagai pendapatan nggak? Saya jawab tidak. Jadi nggak nama pajak. Tetapi, kan saya bukan konsultan pajak. Ya, jadi teman-teman tolong silakan di cross check dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing. Dasar saya mengatakan ini tidak kena pajak adalah ini adalah produk endowment, artinya ini adalah sebagai program asuransi dan program asuransi itu tidak dikenakan pajak. Yang penting adalah premi yang Anda setorkan itu harus masuk ke biaya hidup dalam laporan SPT. Kalau nggak masuk, ujung-ujungnya nggak terima duit, nah itu problem. Jadi misalnya Anda ikut 500 juta setiap tahun, nanti dapat kan banyak tuh miliaran. Ya nggak apa-apa, nggak akan kena pajak. Problemnya kalau 500-nya itu tidak dimasukkan ke dalam pengeluaran Anda setiap tahun. Karena berarti dengan tidak masuk itu, nah problemnya pendapatan Anda cukup nggak untuk bayar 500 ini. Tapi kalau Anda setor premi 500, kemudian Anda masukkan itu sebagai pengeluaran bayar premi asuransi setiap tahunnya 500, ditambah biaya hidup yang lain, sehingga itu mencerminkan total pengeluaran Anda, dan income Anda bisa nutup dengan itu, dan income Anda udah dipajaki, itu aman. Gitu. Jelas ya, San? Iya, jelas Kohan, thank you. Ya. Oke, Bu Lucia Maria. Teman-teman yang mau tanya, angkat tangan aja ya. Saya nggak bisa, karena saya cuma lihat laptop yang gede, yang kecil ini sesekali aja. Jadi kalau mau itu angkat tangan aja.
kalau dianggap penting. Mari Bu Lucia mau nanya apa? Halo Bu. Oke, Bu Lucia belum respon, saya lanjutin dulu ya. Yang keempat nih, itu uang saya sendiri, kok tidak boleh ditarik sewaktu-waktu? Mungkin ada yang naik kayak gitu. Nah ini kira-kira cara menjawabnya, ya jawabannya ya. PSP ini ditujukan membantu nasabah dalam menyiapkan dana jangka menengah panjang. Nasabah perlu mendiversifikasikan penempatan dananya ke berbagai aset. Tentu saja sebagian besar dana nasabah perlu ditempatkan dalam instrumen yang dapat diakses atau ditarik setiap saat. Alokasikan saja sebagian kecil ke dalam PSP. Tujuan PSP membatasi akses terhadap dana nasabah adalah supaya dana itu dapat tumbuh dengan optimal dan penggunaannya sesuai tujuan jangka menengah panjang. Kita bisa tambahkan, orang cenderung memenuhi kebutuhan yang urgent, tapi kebutuhan yang penting ditunda-tunda, sehingga akhirnya tidak bisa terpenuhi. Maka banyak orang tua yang bergantung sama anaknya, karena dia nggak punya dana pensiun yang memadai. Apa Bapak ingin terjadi seperti itu pada Bapak? Tentu saya kan tidak. Nah, kita perlu nyiapin. Caranya, pensiun itu dianggap sebagai hal yang penting. Maka dananya harus disiapkan, dianggap penting. Nggak ada, nggak dilihat. Itu baru akan kelihatan nanti di masa depan. Nah, kira-kira gitu ya. Bisa dipahami teman-teman yang ini? Bisa Pak, sekarang suara saya kedengeran nggak ya Pak? Oh dengar, ya Bu Lucia tadi tak panggil. Gimana Bu? Iya, ini yang sebelum slide yang ini kan tadi ada kalau meninggal sebelum lunas ya Pak. Ya, Jadi ada satu teman lama yang saya prospek. Justru dia merasa tidak menarik gara-gara kalau sebelum lunas meninggal jadi istilahnya tuh dapat tidak 5% aja, jelas saya. tidak menguntungkan. Ya, Saya bilang ya jangan lihat yang ini. Tapi akhirnya terus saya ya pending dulu karena daripada saya banyak kasih komentar salah, saya tunggu-tunggu yang tanggal 1 Juli ini. Jadi baiknya gimana ya Pak saya? umur berapa itu Bu temannya Ibu? Temen ini 67, jadi dia merasa akan tidak sempat melunasi. Itu nah Pak. Oh ya udah gini Bu, kita harus ngomong, yang kamu omongkan tuh benar. Memang ini salah satu kelemahan dari program ini. Buat orang yang fokus atau concern dengan uang pertanggungan jiwa. Karena memang program ini itu lebih fokusnya ke sistem pengelolaan dana. Yang kamu sampaikan itu benar, ya. Dan kenapa ini kok cuma dikasih 5%? Karena program ini juga membuka diri untuk nasabah yang sudah ada keluhan kesehatan, jadi bisa diterima. Nah, tentu saja kalau kamu concern dengan uang pertanggungan jiwa, kamu bisa melengkapi ini dengan membeli polis yang insurance, yaitu apa? Proof future bisa. Iya, maaf Pak, saya nyela sedikit ya. Teman ini sudah punya sebelum dia sakit. Jadi saya tawarkan ini karena dia sudah Ya, Sudah dia sakit. sakit sudah punya ya udah. Ya, punya riwayat. betul. Ya, jadi Jadi saya kita juga ngomong sudah yang kemarin itu 10 Juni kan saya ikut Pak ya, ini Ya. training Bapak. Terus saya mengungkapkan diversifikasi. ya, Dibagilah uangmu karena saya pernah cerita dia tuh simpan di obligasi. Saya bilang pindahkan sini sebagian. Tapi dia tetap nekat jawabannya kalau aku mati sebelum lunas rendah sekali. Nah itu. Nah akhirnya saya belum jawab, saya ya diamkan aja. Jadi kamu nggak dapat cuma sedikit. Kamu tetap dapatnya banyak. Tetap dapatnya 50% lebih tinggi dari yang kamu simpen. Cuma yang menikmati bukan kamu, yang menikmati orang yang kamu cintai siapa. Ya, hasil yang tahunan itu Pak ya. Iya, itu totalnya lebih dari 50% loh. Artinya kalau dia misalkan baru store 2 kali meninggal, dia store katakanlah 100 juta, 200 juta 2 tahun ya. Nanti total yang dia dapat itu 150%, jadi dia dapat 300-an. Iya, ada saya tunjukkan contohnya, terus saya orek kasih penjelasan. Nah sekarang kalau kamu simpan dalam bentuk obligasi, ya kan, problemnya adalah ketika terjadi risiko tadi kan obligasi diambil, uangnya belum tentu ngumpul. Kalau ini kan memang kamu mau kasih untuk orang tertentu, memang ini istilahnya tidak untuk kita aja, untuk kasih orang tertentu. Dia bisa dijadwalkan, jadi uangnya itu nggak langsung habis.
Ingat ya, itu Iya, cerita itu. kalau Saya obligasi kasih idenya ada di belakang nanti. iya, Kan kalau yang lain tuh brek langsung. Kalau iya, ini kan dicicil-cicil ya, ada manfaat tahunan, ada manfaat akhir. Nah itu bisa melengkapi. Kalau langsung misalnya kamu dipanggil Tuhan, semuanya yang kamu miliki dikasih semua ke anak-anak atau ke siapa gitu kan. Kan langsung brek, itu ada risiko habis loh. Tapi kalau ini dijadwalkan, itu ada diversifikasinya. Jadi diversifikasi tidak hanya tentang instrumennya, tapi juga manfaat dari investasi yang kamu lakukan itu. oh yang di tahunan diterima pelan-pelan. Iya, itu kan salah satu sarana untuk diversifikasi supaya uang itu tidak langsung habis. Iya, iya, Ya toh? iya, Pak. Jelas ya? Iya, iya. Jadi saya masuk dari situ, Heeh. nambahi penjelasan. Iya. Ya, Tapi nggak rugi, tetap ini lebih tinggi. Lebih tinggi. iya. Ya. Nggak Pokoknya lebih rendah. patokannya dari yang sudah disetor gitu. Iya, Iya. total manfaat yang diterima dengan yang sudah di-store, itu tetap minimal tuh, kalau kemarin deh hitungan kita itu 150%-nya. Artinya tambah 50%. Iya. Gitu. Pak, kalau yang lain sudah ada yang Kalau tanpa yang malah kami bisa bertanya 80% sudah lebih ada tinggi. penjelasan ya. Ah, Penjelasan dari Pak ya. itu ya Ya, Bu terima Lucia. kasih banyak Pak. Ya. Oke, Jos, saya lanjutin dulu ya, Jos. Sebelum ke Jos ya. Boleh. Oke, siap, Pak. Di sini ya. Nah, jadi nomor 4 jelas ya teman-teman ya. Kita lihat nomor 5 nih. Mengapa maksimal premi hanya 500 juta? Bukankah PSP itu buat orang kaya, high net worth client? Ya orang kaya kan relatif, kaya seberapa kaya ini kan relatif. Tetapi memang PSP hanya dibatasi 500. Mungkin ada yang nanya kayak gitu. Katanya ini promonya untuk orang kaya gitu kan. Atau dia nggak mau orang kaya. Tapi 500 juta saya hanya dapat manfaat nanti tahunannya. Kalau saya ngambil yang 6 tahun itu cuma dapat berapa? 500 juta kalikan 20%, itu 100. 100 juta itu untuk apa? Hidup berarti setiap bulannya cuma 8 juta. Nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Ya kita bisa ngomong, Bapak ngambil sama istri. Ya 16 juta mungkin belum cukup. Ini nanti loh. 7 tahun ke depan loh. Ya kan? Nah, jadi itu harus dikatakan itu benar yang diomongkan. Jadi yang diomongkan orang ini benar. Bukan mengada-ada, itu benar teman-teman. Sekarang contoh, untuk masa sekarang ya. Biaya hidup per tahun, per bulan 8 juta. Hidup di Jakarta, anak satu, kira-kira itu mewah, biasa atau kurang? Pas-pasan kok. Pas-pasan. Pas-pasan kurang atau pas-pasan lebih? Pas tanggal 10 habis. Tergantung Ya gaya juga. hidup kok. Nah, secara umum gimana Michael? Oh, bayar refreshing aja nggak cukup. Ya, jadi itu teman-teman. Ya, kurang itu untuk orang yang yang bisa nyimpen 500 juta setiap tahun. Berarti 40 juta lebih loh setiap bulan. Nah, itu memang harus saya sampaikan itu benar ya. Bisa dimengerti, Pak. Saya bisa mengerti yang Bapak sampaikan itu ada benarnya. Ya. Nah, jadi gimana cara kita menjelaskan? Ya, ini kita jelasin ya. Pak, PSP itu membatasi jumlah maksimal premi tahunan, tujuannya untuk membatasi risiko ya yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan supaya PSP ini dapat dimiliki oleh sebanyak mungkin klien. Kalau nggak dibatasi, Pak, satu klien ngambil katakanlah premi 10 miliar, berarti risikonya kan gede banget ditanggung satu orang itu. Ya, sementara underlying asset itu kan ada batasannya. Misalkan loh ya. Jadi ini lebih ke aspek pengelolaan risiko. Belum lagi kalau ada risiko GIO. Kalau yang umum itu bisa sampai miliaran, sementara GIO-nya cuma 250 juta, itu kan sangat jomplang. Ya, jadi perusahaan untuk sekarang ini membatasi hanya 500. Kalau 500 dibanding kurang, Bapak bisa tambahkan dengan ibu, dengan anak-anak Bapak total semua, sehingga mungkin bisa lebih tinggi. Dan PSP ini Pak ditinjau 6 bulan sekali. Ya, kondisi yang sekarang ini saya jelaskan desainnya belum tentu nanti sama, tergantung suku bunga segala macam, ya. Kalau suku bunga itu ternyata turun ya mungkin justru dapatnya lebih rendah dari ini. Kalau naik mungkin lebih baik, tapi tadi ada kemungkinan tidak sama dengan yang sekarang saya jelaskan. Ya, karena memang program ini itu untuk satu periode 6 bulan ini aja. Ya.
Gitu kira-kira teman-teman. Tapi kita harus memahami bahwa yang disampaikan oleh prospek yang ngomong kayak gini tuh ya memang benar teman-teman, ya, memang benar. Ya. Oke. Lebih menguntungkan membeli emas atau membuka reksadana. Mungkin ada, tadi sudah disinggung ya. Nah, kita sampaikan dengan objektif juga. Emas, reksadana, dan investasi lainnya itu memang memberikan keuntungan, dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Ya. Nah, itu nggak disangkal, bisa memberikan keuntungan lebih tinggi. Nah, dalam hal ini kita itu mau membentuk portofolio. Tujuan utama membeli PSP itu Bapak Ibu adalah memperoleh kepastian aliran pendapatan di masa depan dengan imbal hasil sebesar suku bunga penjaminan LP saat ini 4% gross. Memiliki PSP dalam portofolio kita itu adalah sarana untuk mendiversifikasikan investasi kita. Bukan menjadi yang utama, tapi menjadi bagian dari diversifikasi. Ya, contoh kalau teman-teman beli saham, diversifikasi untuk saham-saham yang kuat, yang blue chip mungkin gede, tapi ada saham-saham gorengan mungkin sedikit-sedikit aja ya, supaya kalau gorengannya itu turun nggak terlalu batuk misalkan. Ini yang memberi potensi kenaikan yang luar biasa, tapi juga bisa rugi gitu loh. Misalkan ya. Nah, PSP ini kebalikannya, dia memberikan penyeimbang. Ya, sarana diversifikasi untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, misalkan seperti itu. Ya, jadi jangan disangkal kembali. Kita harus memposisikan PSP ini secara objektif. Ya, karena orang kan juga ngerti, orang juga bisa membaca, melihat, mencari berita. Kita harus memberikan wawasan, edukasi yang lengkap, tidak hanya satu arah bahwa ini oke semua, enggak. Ya, ini melengkapi. Ya, saya lebih condong ke sana. Yang ketujuh, uang sebesar itu, ini ngomong tentang inflasi ya, sudah tidak ada nilainya lagi di kemudian hari 20 tahun loh. Ya. Jadi misalnya orang itu store 500 juta setahun, ambil yang 8 tahun. Berarti dia akan dapat berapa? Nanti manfaat akhirnya 500 juta dikalikan 9,2. Sekitar 4,5 miliar. Ya 4,6 misalkan. 4,6 itu nanti kayaknya besar. Tapi sekarang kelihatannya besar 4,6. Tapi nanti mungkin enggak. Nah, kita sampaikan kembali lagi. Benar Pak, yang Bapak sampaikan itu benar. Karena ada inflasi ya. Inflasi itu akan menggerus daya beli kita di masa depan. Nilai real uang pada 20 yang akan datang itu akan lebih kecil dari saat ini. Pak, kenyataan ini itu memberikan dua hal implikasi penting yang harus kita sadari. Pertama, biaya hidup itu akan semakin tinggi. Kalau inflasi, nilai uang turun artinya biaya hidupnya makin tinggi. Sekarang kalau biaya hidupnya 8 juta, 20 tahun lagi, mungkin bisa jadi 20 juta. Bukannya kita lebih mewah 20 juta itu. Enggak, sama dengan sekarang karena inflasi. Karena nilai uangnya turun, harga-harga naik itu artinya nilai uangnya turun. Jadi biaya hidup itu akan semakin tinggi. Sehingga kesungguhan kita untuk menyisihkan pendapatan saat ini untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, itu mutlak harus semakin penting untuk dilakukan dari sekarang. Jadi kalau Anda tahu nih, oh itu nanti bakal sangat tinggi nih. Kalau Anda nggak siap dari sekarang, Anda waktunya makin pendek, Anda makin nggak mampu menabung buat hari depan Anda. Kalau Anda yakin harga rumah sekarang sekian udah mahal, nanti akan lebih mahal lagi. Kalau Anda nggak punya rumah dari sekarang, itu akan lebih mahal lagi. Tapi kalau rumah masih mending, Anda bisa nyewa. Nyewa tergantung. Yang menyewakan ini, dia kuat nggak nunggu. Bisa lebih murah mungkin. Tetapi tetap akan naik. Ya. Tapi kalau biaya hidup, Anda mau makan, Anda nggak cukup untuk biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, buat makan, minum, sandang pangan, dan sebagainya. Anda nggak bisa nyewa buat makan, aku nyewa dulu ya makan, nggak bisa. Itu ngutang namanya. Anda harus minta orang, nah, kan nggak mungkin. Jadi rekan-rekan, ini harus kita sampaikan. Inflasi itu implikasinya ini, biaya hidup makin mahal, sehingga orang harus lebih serius menyiapkan masa depannya. Kalau saya ngomong seperti ini ke klien, berarti saya ngomong seperti juga pada diri saya, harus semakin serius menyiapkan masa depan. Teman-teman juga ngomong seperti ini, lebih serius ke teman-teman. Lebih serius menyiapkan buat masa depan. Setuju nggak implikasi yang pertama itu? Halo? Setuju Pak Han. Setuju ya? Jadi Ya, harus setuju, semakin Kak. serius. Yang kedua, implikasi kedua,
penyiapan dana masa depan itu perlu memperhitungkan besarnya laju inflasi. Sehingga secara nilai real, dana masa depan itu tetap memiliki daya beli yang memadai. Implikasinya, Pak, pendapatan saat ini yang harus Bapak sisihkan untuk kebutuhan jangka panjang nanti, itu akan semakin besar. Benar toh? Jadi kalau kita ngerti itu, oh nanti akan lebih mahal, berarti income saya sekarang yang harus saya sisihkan untuk masa depan harus lebih besar dong. Nggak bisa sama, nggak bisa. Kalau misalkan nggak ada inflasi, ya misalkan ya, saya sekarang misalkan nanti pensiun kira-kira katakanlah 25 tahun, masa pensiun 25 tahun. Kemudian saya sekarang kerja 25 tahun. Berarti kalau nggak ada inflasi gampang. Income saya sekarang, saya bagi dua. Separuh saya habiskan sekarang, separuh untuk masa depan. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Karena masa depan saya nggak kerja kan, sama-sama waktunya, nggak ada inflasi. Tapi karena ada inflasi, yang masa depan itu lebih mahal, maka saya mikirnya dua nih. Kalau income saya tetap sama, berarti persentasenya nggak bisa separuh, harus lebih banyak dong. Karena kan lebih tinggi di sana. Kemudian apa lagi? Ya saya harus naikkan income jadinya. Artinya, implikasi penting buat kita semua juga, teman-teman. Pendapatan kita sekarang itu betul-betul harus kita cermati pengelolaannya. Kalau kita sadar inflasi itu makin tinggi nantinya, nilai uang makin rendah, ya harus makin banyak uang yang kita tempatkan, yang kita nggak pakai, dikelola dengan baik. Kelola di mana? Ya kelola yang bisa memberikan return kenaikan yang oke. PSP tidak memberikan kenaikan yang sangat tinggi, tetapi dia menyediakan sistem yang memberikan kepastian. Jadi ini sebagai penyeimbang. Yang lainnya harus kelola. Tapi poinnya itu harus ada porsi uang yang disisihkan. Nah, problemnya kalau nggak ada porsi uang yang disisihkan, terus gimana kita bisa mencapai itu kalau kita ngomong ada inflasi? Nah, ini kadang bertolak belakang. Ya. Nah, apakah Bapak sepakat dengan dua akibat penting dari inflasi yang perlu kita sadari dan perlu diantisipasi dari sekarang, Pak? Ya. Apabila laju inflasi rata-rata 3,5% per tahun, ya, secara matematis, Pak, nilai real uang ya pada 20 tahun yang akan datang itu hanya setara 50% dari nilai realnya sekarang. Artinya, biaya hidup kita itu naik 2 kali lipat. Ya. Artinya apabila biaya hidup kita saat ini 100 juta per tahun, kita butuh nyiapin 200 juta per tahun, 20 tahun yang akan datang. Untuk menikmati gaya hidup yang kurang lebih sama dengan yang kita nikmati saat ini. Nah, problemnya untuk bisa 200 juta per tahun itu kita harus nyimpen berapa, teman-teman? Nah, dikelola. Ngelola itu butuh pengetahuan, butuh perhitungan, butuh disiplin, butuh kesabaran. Nggak mudah. PSP mencoba membantu sebagian. Tapi dia nggak ngasih return yang sangat tinggi. Karena nggak ada orang yang bisa menjamin dengan return, let's say 7%. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Ya. Ada, tapi mungkin uang Anda hilang nanti. Ya kan? Jadi ini lumayan. Nah, ini yang butuh kita sampaikan. Meskipun, ya Anda baca ini kayaknya enak, tapi waktu menjelaskan mungkin nggak mudah. Anda perlu latihan, perlu pemahaman yang mendalam. Ya. Pertanyaan terakhirnya, closing statement-nya, apakah saat ini Bapak sudah menyiapkan dana hari tua secara sistematis? Kalau belum, Bapak ngomong inflasi loh Pak, makin mahal. Gimana nanti masa depan Bapak? Ayo dari sekarang kita siapin Pak. Kalau kita ngomong seperti ini teman-teman, berarti kita juga harus nanya ke diri kita. Kita udah siapin belum untuk masa depan kita? Kalau kita sadar, biaya hidup itu makin mahal. Inflasi itu menggerogoti daya beli kita. Nah, jadi ketika kita prospek itu kita juga memprospek diri kita sesungguhnya. Ya, kita sudah melakukan apa yang kita sampaikan belum ke klien ya. Oke, cukup jelas rekan-rekan? Ayo Jos, silakan mau nanya apa Jos sekarang Jos? Pahan mau nanya dong, kalau Ya. PSP tuh bisa dipegang sama korporat nggak ya? Nah, itu yang kemarin saya usulkan. Saat ini saya belum benar dengar ya, tapi itu yang saya usulkan karena korporat itu ada yang dia punya lembaga pensiun sendiri. Nah, ini kan bisa dipakai untuk dana pensiun kan, untuk menyiapkan untuk karyawannya ya. Nah, kayaknya masih dibicarakan itu. Ya. Gitu, Jos.
Oke, thank you Pak Han. Yuk. Ada lagi yang lain? Jelas ya? Oh. Yuliani, mana Yul? Silakan, nanya apa Yul? Pak Han, Pak Han, saya mau tanya. Kalau antara 6 sama 8 tahun itu kan kadang-kadang orang sering tanya ya bagus yang mana. Menurut Pak Han gimana? Nek saya sih 6 tahun. 6 tahun ya, jadi nggak perlu yang 8. Iya. Iya. 8 itu Oke, diberikan memang ada tambahan 120%, tapi kan nanti tahun 20. Itu kalau dihitung dengan nilai uangnya, kayaknya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu ini ya, 6 tahun ya masih tetap lebih oke. 6 tahun, ya tapi gini, kalau orang itu sehat, masih kecil, sehat segala macam ya, 8 tahun sih oke. Tapi kalau dari perhitungan-perhitungan itu, 6 tahun orang lebih cepat nikmati, lebih seneng ya. Iya bener. Iya sih. Gitu. Terus kalau PSP ini misalnya nih untuk orang-orang yang masih kan ini ada orang masih single gitu, kayak beberapa orang masih single ya. Tapi dia punya rencana mau menikah soon, udah punya pasangan tuh. Oke. Jadi dia bilang ia lagi mempersiapkan dananya untuk nikah gitu. Iya. Nikah dulu gitu. Iya, Tapi iya. kan PSP-nya ini cuma sampai November gitu misalnya. Oh, iya, Iya iya. kalau nggak salah kan gitu kan. Betul, betul. Nah, gimana gitu kan? Nah, Kalau dia mau nikah, justru kita harus mencoba mengatur fondasinya ya. Yang dibeli mungkin bukan PSP dulu. Yang dibeli mungkin suamimu harus punya Prucinta. Ya, kemudian ada critical illness. Itu dulu yang dibeli dulu. Itu Yul. oh jadi Prucinta yang periode emas 20 Iya. tahun yang ngomongin Karena itu orang dulu baru ya. married, ini secara in general. Ah. Kalau dia keluarga kaya, dia udah kaya juga, ya itu hal yang tapi in general. Orang kalau baru married, asumsinya masih muda usianya. Mm-mm. Ya, kemudian kerjanya kalau masih muda itu kan masih dalam tahap awal. Nah, mungkin income-nya juga masih growing gitu kan. Iya. Tumbuh. Sehingga dia butuh insurance, UP-nya butuh besar tapi preminya kecil. Nah, pilihannya ya Prucinta itu. Ya kan? Preminya kecil. Saya barusan buatin tuh untuk umur piro ya, 30-an ya. 1M itu cuma 7 juta loh preminya, 7 juta sekian. Oh ya? 2M 14 juta cuma. Perempuan tapi ya, perempuan. Oh Yang ya? laki-laki itu umurnya udah 40-an, itu 1M cuma piro Itu tadi? bayar apa? Tahunan gitu? Tahunan. Itu cuma Tahunan. 14 juta kira-kira. Jadi 2M cuma 28. Jadi itu kan 2M cuma pembelian gede kan. Jadi itu yang dibutuhkan. UP gede, premi kecil. Sama critical illness, apa yang dibutuhkan? PCA, murah ya kan. Itu dulu, PSP nanti belakangan nggak apa-apa. Oh nanti ini berakhir, nggak apa-apa, nanti akan ada yang lain, atau dia suruh invest sendiri. Dia beli insurance aja sama Yuliani. Oke. Gitu ya. Kalau ngomong prioritas lo ya, Tadi apa Prucinta sama PCA dulu ya? Kalau menurut saya tadi, kalau biasanya orang baru married itu kan masih dalam tahap awal mereka bekerja, ya kan? Mereka butuh ngumpulin segala macam. Oh, satu lagi dia harus punya PWM. Oke. Atau kalau perusahaannya cukup oke, cukup besar, dia bisa ambil semacam Pruworks itu kan. Itu membantu. Itu. Dia udah ada ini sih, maksudnya ada beberapa dari mereka juga udah kayak punya health insurance dari perusahaan. Kalau punya Terus health insurance tinggal dicek health insurance seperti apa. pakai yang China Life apa gitu katanya. Nah, kalau ada sih mendingan duitnya dibeliin yang lain, critical illness sama life-nya itu. Oke, jadi ngomongnya itu kalau misalnya terjadi apa-apa dengan Anda, Ngomongnya gini, kan kamu bisa prepare. Ini saat yang tepat kamu belum akan merit kan. Ini kamu saat yang tepat untuk prepare. Nah, 20 tahun ke depan kalau semuanya berjalan dengan lancar kan kamu sudah punya tanggung jawab nih untuk anak-anak segala macam, dan kamu kan kehidupan kamu harus lebih bagus kan. Nah, ini kamu cerita tentang periode emas itu. Oke. Ya. Ya. Makasih, Pak. Ya. Oke. Saya lanjut. Oh, ada lagi. Ya, Pak Musa ya, Rachel, Pak Musa silakan. Ya Pak, ini saya mau tanya, PSP itu pemegang polisnya boleh atas nama perusahaan apa enggak ya? Baru tadi Joshua nanya, Pak Musa lagi minum. Sekarang ini belum,
Setahu saya belum, tapi diusulkan kalau bisa buat perusahaan Oke. bagus gitu. Terus batasan premi yang 250 juta itu dan 500 juta itu dilihat dari tertanggung utamanya atau pemegang polisnya ya? Loh, lihatnya dari PSP-nya doang, itu tertanggungnya. Oh, jadi kalau pemegang polis mau buat 500 sampai 2 buat istri dan dia sendiri boleh ya? Boleh, tertanggungnya yang dilihat. Oke, oke. Ya, thank you. Oke. Yuk, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, ide penjualan. Ini aja cukup banyak ide ya. Oke, yuk kita lihat ya teman-teman ya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat rekan-rekan ya. Jadi pertama menyiapkan dana pensiun mandiri ya. Ini sebagian sudah saya pernah singgung waktu kelas tanggal 10 Juni yang lalu ya. Jadi PSP itu kan menyediakan sistem ya untuk menyiapkan dana masa depan sehingga memampukan nasabah untuk menyimpan dana secara rutin dan disiplin sehingga nanti menerima aliran pendapatan secara teratur ya. Itu tujuan dari PSP, utamanya itu menurut saya. Nah, jadi selain itu PSP juga memampukan nasabah menyiapkan dana dalam jumlah besar untuk kebutuhan jangka panjang. Itu tahun ke-20-nya nanti ya, tahun ke-20. Jadi ini intinya PSP itu menyiapkan sebuah sistem pengelolaan dana yang membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah jangka panjangnya. Itu fokus utamanya PSP ya. Ya memang ada pembatasan tentang jumlah, tapi kalau itu memang berkurang ya atau kurang bisa ditambahkan, ambil keluarga yang lain. Tapi kalau belum cukup ya silakan diinvestasikan di tempat lain ya. Itu pertanyaan Pak Musa tadi itu ya, kalau kurang ini ngambil atas nama istri nggak apa-apa ya, tapi kalau masih kurang juga ya bentuk yang lain ya, seperti itu. Nah ini beberapa contoh ya. Nah, saya akan kasih beberapa contoh ide. Ini adalah contoh untuk opening, penjelasan sama penutupan untuk ide menyiapkan dana pensiun mandiri ya. Nah misalkan ini contoh aja ya, salah satu contoh, Anda bisa create yang lain. Ini hanya memantik kreativitas Anda dalam meng-create sebuah ide untuk menjelaskan tentang PSP ini ya. Misalkan saya mau ngomong tentang dana pensiun mandiri, saya bisa mulai tanya dengan, Pak, Bapak pernah dengar nggak istilah atau pernah tahu nggak istilah sandwich generation? Jarang yang tahu teman-teman ya. Kalau dia tahu, ya kita langsung to the point ya. Kira-kira enak nggak ya Pak ya kalau kita sebagai sandwich generation? Artinya sebagai orang yang membiayai hidup dua generasi. Tapi gimana dengan orang tua yang membawa anak? Mungkin lebih gak enak lagi. Nah itu kalau dia tahu. Ini dianggap dia nggak tahu ya misalkan. Ya kita jelasin nih. Sandwich generation adalah generasi yang menanggung kehidupan anak, pasangan, dan juga orang tua yang bergantung pada dirinya. Setelah mengetahui arti dari sandwich generation ini, menurut Bapak ya, apakah penyiapan dana hari tua supaya kita nanti dapat menjadi masa pensiun mandiri itu penting untuk dilakukan? Penting enggak? Kalau dia ngomong penting, apakah Bapak sudah memiliki cara atau sistem pengelolaan dana yang dikhususkan untuk penyiapan dana hari tua? Nah, kalau belum, kita bisa masuk. Prudential membantu nasabah menyiapkan dana hari tua secara disiplin dan terencana. Bapak cukup menentukan berapa banyak dana yang akan Bapak simpan setiap tahunnya, lalu waktu penyimpanan dana. Itu pilihannya bisa 6 atau 8 tahun. Ya. Nah, setelah Bapak ini menjelaskan tentang sistem Pro Smart Plan ya teman-teman ya. Jadi melalui rencana sistematis ini, Bapak sudah mengkhususkan alokasi dana untuk dana hari tua. Sehingga nanti saat memasuki masa pensiun, Bapak tinggal menikmati apa yang sudah Bapak siapkan. Menurut Bapak, apakah memiliki dana yang secara khusus disiapkan untuk dana hari tua itu penting? Guna memastikan Bapak tidak bergantung pada anak-anak. Ya, kita lihat responnya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kita ajukan, sehingga nasabah itu bisa menjawab, dan waktu menjawab kan dia pasti berpikir gitu ya. Apakah rencana dan sistem pengelolaan dana ini dapat membantu Bapak dalam menyiapkan dana hari tua? Menurut Bapak, kapan saat paling tepat untuk menyiapkan dana hari tua mandiri buat Bapak? Ya, ini beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan orang untuk berpikir, untuk concern ya, mulai melakukan penyiapan dana pensiun mandiri ya. Bisa dipahami teman-teman? Ini kira-kira flow-nya ya. Jadi kalau orang itu sekarang umur 40, 50,
dia ikut yang 8 tahun, misalkan nanti umur 48, 58, dia mulai dapat uangnya gitu kan. Nah, ini bisa dipakai untuk membiayai pensiun mandiri dia, ya, dikumpulin. Nah, ini contoh cara pengalokasiannya ya. Memang kelihatannya nggak besar sih teman-teman ya. Tetapi kembali ini kan sebagai tambahan. Kalau ini nggak besar ya ada investasi yang lain yang bisa melengkapi ini ya. Nah, jadi ini sebagai salah satu alternatif untuk menyiapkan dana hari tua, dana masa depan, untuk membiayai kehidupan di masa depan, kayak gitu. Bisa dipahami rekan-rekan? Bisa, Pak. Jadi kalau untuk mengusulkan dana pensiun untuk orang yang sekarang masih aktif. Iya, harusnya kalau dia udah pensiun Masih ya. aktif. Iya. Ya umur 50 masih oke. 50 kan berarti 56 bisa dipakai ya kan. Tapi kalau 67 udah telat. 67 itu concernnya yang berbeda. Iya. Umur 10 bisa dipakai. Mungkin dia ngambilnya nanti setelah selesai 8 tahun atau 6 tahun dia buka lagi kalau masih ada misalkan ya. Gitu, Bu. Oke, lanjut. Ide berikutnya. Menyiapkan dana pendidikan tahunan anak plus tambahan dana pensiun mandiri. Ya, ini idenya juga sudah sempat saya singgung waktu itu. Jadi kebutuhan keuangan jangka menengah panjang keluarga itu adalah untuk orang tua, khususnya ya kalau ngomong pendidikan ya. Itu kan yang mahal itu pendidikan itu adalah kuliah khususnya. Meskipun di beberapa kota, khususnya kota besar, masuk SMP, bahkan masuk SD, SMP, SMA itu juga mahal. Di Jakarta berapa ya biaya masuk untuk SMP, SMA? Mahal ya teman-teman. Bisa puluhan juta ya? Ratusan juta? Oh bisa ya. Nah ini. Tapi kalau kuliah mungkin bisa lebih mahal lagi. 80 juta. Wis, gila. Luar biasa ya, mahal ya. Jadi harus lebih giat nih orang tuanya. Nah ini contoh ya untuk nyiapin, khususnya untuk kuliah itu pasti mahal lagi ya. Nah, atau yang kedua ini kita kebutuhan jangka menengah panjang itu karyawan yang ingin menyiapkan dana pensiun mandiri di luar dana pesangon, penghargaan masa kerja maupun dana jaminan hari tua ya. Dia ingin ada tambahan. Tentu saja semakin banyak dana yang bisa disiapkan itu lebih solid ya untuk penyiapan dana pensiunnya ya. Nah, ini beberapa contoh ya, ini contoh pertanyaan dan juga penjelasannya ya. Menurut Bapak, apa hal penting yang perlu disiapkan orang tua bagi anak-anaknya? Kemudian apabila jawabannya bukan dana pendidikan, misal, oh anak-anak ini misalkan untuk yang penting dia punya tanggung jawab, kan kadang belum ngerti maksudnya kita. Nah, it's okay, kita nanya habis itu. Pak, menurut Bapak, pendidikan anak itu merupakan hal penting juga nggak yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh orang tua? Jawabannya kemungkinan besar, ya penting pasti, ya kan? Ya, kalau dia ngomong penting, kita ngomong, kalau gitu Pak, menyiapkan dana pendidikan buat anak itu penting nggak? Seberapa pentingnya? Ya, kalau kemudian ditanya, apakah Bapak sudah menyiapkan dana pendidikan anak-anak secara terencana dan sistematis? Melihat sekarang itu biaya pendidikan itu semakin mahal. Nah, langsung masuk ke sini. Prudential memiliki sebuah sistem penyiapan dana, ya. Ini saya langsung tulis dana pendidikan, tapi kita boleh tambahkan. Prudential memiliki sebuah sistem pengelolaan dana yang bisa digunakan untuk salah satunya menyiapkan dana pendidikan, ya, anak-anak kita, ya. Sehingga dengan sistem ini penyiapan dana pendidikan anak-anak itu menjadi lebih terencana, menjadi lebih sistematis, ya. Bahkan ya selain dipakai untuk penyiapan dana pendidikan, sistem ini juga bisa dipakai untuk hal yang lain, misalkan untuk orang tua bisa dipakai untuk tambahan, memberikan tambahan dana hari tua. Jadi ada dual objektif yang kita bisa tuju gitu ya, dua goal. Nah, apakah Bapak ingin mengetahui bagaimana sistem penyiapan dana hari depan yang dirancang Prudential untuk membantu nasabah dalam menyiapkan dana pendidikan, dana hari tua, dan kebutuhan pendanaan di masa depan yang lain? Bapak cukup menentukan berapa banyak dana yang akan Bapak simpan setiap tahunnya. Lama waktu penyimpan itu 6 sama 8 tahun saja. Nah, bla 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 ini Anda tinggal jelaskan, ini seperti kita menjelaskan tentang
PSP ya. Kemudian pertanyaannya, melalui rencana sistematis ini, Bapak sudah secara khusus melakukan alokasi dana untuk dana pendidikan anak-anak sekaligus tambahan dana hari tua. Menurut Bapak, semakin cepat penyiapan dana pendidikan dan dana hari tua dimulai, apakah itu akan semakin baik bagi masa depan anak-anak dan hari depan Bapak saat memasuki usia pensiun? Ini closing statement-nya. Ya. Bisa dipahami teman-teman flow-nya? Halo? Ini ada pertanyaan apa tadi ya? Oh, PSP dan Prucera. Pasti bagus PSP secara angka ya. Karena Prucera kan ada unsur insurnya lebih besar. Tapi ya di compare aja lebih bagus, bukan di compare, artinya dilengkapi. PSP melengkapi itu lebih oke ya. Ini kira-kira flow-nya ya. Buat teman-teman yang ikut tanggal 10 kemarin sudah tahu pasti ya. Jadi ini misalkan anaknya 2, umur 8 dan umur 5 ya. 10 tahun yang akan datang yang nomor 1 kuliah. 13 tahun yang akan datang nomor 2 kuliah. Orang tuanya umur 35 atau 40 ya. 20 tahun yang akan datang dia umur 55 atau 60. Ya ini akan pensiun. Nah ini bisa diatur membeli PSP ini dipakai untuk menyiapkan dana buat pendidikan anak maupun dana hari tua orang tuanya. Ini ambil yang 8 tahun misalkan ya. Jadi nanti pada tahun ke-20 ada tambahan dana hari tua itu 920 juta. Ini buat orang tuanya. Selebihnya dipakai buat dana tahunan pendidikan anaknya ya. Meskipun angkanya boleh diulang. besar. Slide yang Yes, Stanley? sebelumnya boleh diulang. Yang mana, boleh Stan? diulang kok. Yang sebelumnya boleh diulang. Ini. Ya, ini. Oh ini. Ya, Ya, ini contoh boleh. ya. Ini contoh kasus. Anaknya Oke, 2. thank you, Koma. Ya, Stanley. Anaknya 2 nih. 1 umur 8 yang nomor 1, yang nomor 2 umur 5. Kalau kuliah kan umumnya umur 18 ya, umumnya. Ada juga yang lebih cepat sih, ada juga lebih lambat. Kita ambil umumnya umur 18. Berarti anak pertama ini akan kuliah 10 tahun yang akan datang, gitu kan. Dianggap kuliahnya cepat, 4 tahun selesai ya, 4 tahun selesai. Anak kedua, karena sekarang umur 5, berarti 13 tahun yang lagi dia akan kuliah. Dianggap 4 tahun lagi 4 tahun selesai kuliahnya. Asumsinya orang tua sekarang umur 35 dan umur atau umur 40, antara range 35 40. Berarti kalau nanti 20 tahun yang akan datang, orang tua itu akan umur 55 atau 60. Pas dia mungkin fase di mana dia mulai ya pengen menikmati hari tuanya misalkan ya. Nah, ini gambaran grafiknya seperti itu kira-kira. Nah, kalau dia ambil PSP yang 100 juta setahun ya selama 8 tahun, nanti pada tahun ke-8 akhir atau tahun ke-9 awal kan sudah keluar 25 juta. Ya kan? Belum ada kebutuhan karena ingat anak pertama baru kuliah 10 tahun lagi. Nah, tahun ke-10 ada dana tahunan 27 juta. Itu bisa dipakai buat uang tahunan kuliah anak. Tentang cukup nggak cukup itu nanti ya. Ini ngomong flow-nya dulu. Kalau nggak cukup tinggal ditambah, gitu kan. Kalau ditambah ternyata berat, oh berarti kelarangan sekolahnya. Sekolahnya kemahalan. Ya. Nah, anak 4 tahun kuliah selesai, berarti biaya tahunan, manfaat tahunan tahun ke-10, 11, 12, 13 buat anak pertama. Tahun ke-13 anak kedua kuliah juga. Ya. Nah, di sini dana tahunan tahun ke-8, tahun ke-9 itu kan belum dipakai. Itu bisa dipakai buat anak yang kedua. Ya, tahun ke-13, 14, 15, 16. Nah, setelah mereka dianggap 4 tahun lulus, sisa manfaat tahunan maupun nanti manfaat akhir bisa dimanfaatkan oleh orang tua yang waktu itu akan memasuki usia pensiun. Gitu kira-kira gambarannya. Antara tadi, grafik tadi, dengan perhitungan ini. Jelas ya, Stanley? Jelas kok, thank you. Ya, oke. Teman-teman yang lain jelas ini sebagai ide aja. Tentang angkanya tentu saja kita perlu hitung lagi. Berarti kalau kurang ya tambahin 200 jadi berapa ya. Tadi kalau ternyata waduh biaya pendidikan nggak cukup segitu, berarti mungkin tempat sekolahnya kemahalan ya. Tempat sekolahnya kemahalan ya. Saya kemarin dengar ini loh, ada orang kuliah tuh kemarin siapa Sherry atau siapa ya, 1 SKS 1 juta lebih ya. Wih,
Saya bersyukur anak saya sekolah murah banget berarti kemarin tuh. Kuliah murah banget deh. Oke, ya. Apa Mike? Kamu nulis apa barusan? Sekolahnya pindah. Salah sekolahnya berarti. Ya, 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 ya. Ya, kadang kalau memang ketinggian kita udah nabung sangat besar tetap nggak cukup ya berarti kita perlu menyesuaikan diri ya, tidak membabi buta ya, nanti malah berat yang lainnya. Oke, Ci Yuli silakan. Sorry. Nah ini ngomong cucunya ini nanti berarti buat cucunya nih Ci, harus beli buat cucunya Ci. Bahan itu yang nilai tunai itu apa manfaat tunai itu emang ditransfer ke kita ya? Pasti ya. Iya, ke pemegang polis. Begitu ya. Pasti Iya. ya, Pak. Berarti Ya, ya pasti kalau ditulis kok. Tapi belum terbukti wong masih baru mulai dijual. makanya. Ya, tapi yakin loh Ci, harus yakin wong. Ya, makanya apa? Pak Han menjelasin kan harus kudu yakin. Yakin. Ya, berarti gitu ya Pak Han. Jadi Iya. untuk biaya Yakin. kuliah ambil gitu ya. Ya Oke, contoh oke. gini, yang contoh ya, ini kan ngomong dana tunai. Teman-teman ingat nggak dulu Prudential tuh punya menjual eksekutif apa itu? Yang obligasi itu loh, capital account. Yang obligasi ingat nggak? 5 tahun. Itu kan balik dan sesuai kan yang diomongkan, bahkan lebih bagus. Jadi harusnya nggak ada masalah dengan itu. Wong tentang UP miliaran rupiah aja dibayarkan ya. Tapi bukan tentang itu. Ini tentang sudah ada perhitungannya kan. Jadi akan dibayarkan ke rekening pemegang polis. Ya Pak Han. Thank you. Ya, oke. Ya, lanjut ya. Nah, ini ide tentang Pro Smart Plan Plus. Ya, ini untuk mengatasi kelemahan dari PSP. Jadi PSP itu kan kalau orang meninggal selama masa pembayaran premi hanya dapat 5% dari seluruh premi tahunan yang dibayarkan atau dari seluruh premi yang dibayarkan. Kalau seperti itu berarti tujuan aliran dana itu kan nggak tercapai teman-teman. Ya, nah ini problem. Maka untuk mengatasi itu ya kita perlu tambahkan program. Nah ini usul saya, ide saya, PSP digandengkan dengan Prucinta. Ya, kenapa Prucinta? Karena selesainya sama-sama 20 tahun, sama dengan PSP. Pada tahun ke-20 ada pengembalian premi, plus hibah, plus ada manfaat akhir. Jadi dana lamsamnya gede banget. Harapannya ini menarik buat klien gitu ya. Nah, contoh ini ya, kalau umur 30 tahun, itu Prucinta, kalau orang tuh ngambil PSP 8 tahun, kan berarti total tanggung jawabnya dia itu 800 juta. Amit-amit terjadi risiko, kan berarti nggak semuanya akan terjadi kan aliran dana ini kan. Nah terus gimana kebutuhan masa depannya? Nah kita ambil Prucinta, UP-nya 800 juta. Kalau orang umur 30, 800 juta itu laki-laki ya, preminya cuma 7.200.000. Tapi harus ada underwriting kalau ini ya. Itu menjamin, jadi rencananya itu terjamin semua. Nanti pada akhir tahun ke-20 akan keluar dana banyak banget. Dari manfaat tahunan tahun ke-20, manfaat akhir tahun ke-20, dari dana preminya tahun ke-20, dari hibahnya, totalnya itu bisa, kalau contoh ini bisa 1 miliar. Jadi banyak banget. Itu di luar manfaat tahunannya yang dibayarkan. Ya. Ini. Kalau dia umur 40, preminya cuma 12,9. Ya, sampai umur 50 masih menarik, 27 juta. Ya, masih cukup menarik. Ini teman-teman, ini idenya. Jadi ini untuk mengatasi kelemahan karena karena tidak ada UP. Nah, asuransi yang lain itu memberikan UP yang cukup tinggi. Nah, kita bisa pakai ini, ya tentu. Tapi saya nggak tahu asuransi lain yang ada UP-nya itu kemungkinan harusnya underwriting ya, nggak GIO. Nah, kalau gini teman-teman, ada underwriting, dia bisa mengimbangi tadi, UP-nya tetap tinggi. Jadi kalau orang itu meninggal, kapan meninggal, dia akan tetap dapat 800. Total uangnya mau disimpan, diberikan 800, dan dia tetap mendapatkan semua aliran dananya.